Menurut penasehat Polri, Hmm? tim TPF ini nggak perlu katanya. Menurut penasehatnya Polri. Iya, Penasehat Polri nih mengatakan nih tidak iya. perlu. Padahal kan mereka membela Anda. Hari ini Akang lagi ada rasa kesel katanya. Apa tuh? Kok apa tuh? Nggak ada gua. Iya. Nggak jadi dong gimmick. Buat warga yang mau ngurusin KTP lewat Dota aja ya, jadi main Dota sekarang nih. Langsung aja kirimin filenya gitu ya. Iya. Kalau udah tua tuh ya tanam yang baik-baiknya aja gitu. Karena kita nggak tahu umur ya. Karena kita kan nggak tahu kapan layunya gitu. Iya gitu. Gitu loh. Kan kulihat, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Akang Noah. Noah. Dengan berakhirnya lagu Noah tadi, maka kita akhiri semua ini. Belum, Belum ya. belum. Ini baru mulai. Ini baru mulai. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengar suara sumbang kita. Suara sumbang saya maksudnya. Gitu lah. Habis bosan ya Kang ya? Maksudnya sesekali lah. Sekali main gitar. Coba kata Kang tangannya agak tremor kalau nggak main gitar. Iya, udah lama nggak main gitar nih. Biasanya tangannya kayak laba-laba. Kayak laba-laba. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Kokang. Ngontai. Hari ini Akang lagi ada rasa kesel katanya. Apa tuh? Kok apa tuh? Nggak ada gua. Iya. Nggak jadi dong gimmick gua. Nggak ada. Nggak kesel nih? Nggak dong. Kesel lah. Kesel sama siapa? Pitra. Pitra. Jangan. Lagi nggak zaman bahas dia. Enggak, jangan ya. Tapi sekarang lagi nyambung sama dia. Oh iya? Bahasan iya dong, ada lagi nyambung sama dia. Dia lagi dibahas nih. Sama komunitasnya. Iya TPF kan. Sama timnya ya. Jadi katanya nih, menurut penasehat Polri, Hmm? tim TPF ini nggak perlu katanya. Menurut penasehatnya Polri. Iya, Penasehat Polri nih mengatakan nih Iya. tidak perlu. Padahal kan mereka membela Anda. mungkin di sini seperti yang kita pernah bahas kan, ada miskomunikasi nih antara TPF sama pihak polisian. Oke, sudut pandangnya secara sudut Oke. pandang Oke. agak sedikit kan pernah gue bilang tuh, tim TPF sendiri kadang nggak berpatokan sama TKP dengan komitmen dengan statement dia gitu. Argumennya tuh nggak berdasarkan TKP, banyak yang dia patahin juga kan. Dan menurut, bukan itu sih sebenarnya, itu sudut pandang gua ya, cuman kalau menurut Pak Arianto tim penyidik aja yang lebih profesional dari situ udah kesulitan untuk ngebongkar kasus ini gitu. Ya. Dan dia melihat kapasitas tim TPF ini kayaknya gak meyakinkan untuk bisa ngebongkar ini gitu. Oke. Mungkin takutnya malah bikin kisruh atau gimana gitu. Bentar dulu, gue jadi agak mikir nih Kang. Mm-mm. Kan tim TPF. TPF ini kan Mm-mm. kan terlihat sekali ya. Iya. Terlihat sekali secara kontras banget bahwasannya mereka seolah-olah ada di kubunya pihak kepolisian. Iya. Gitu kan. Tapi kok dari penasehat Polri sendiri aja seolah-olah tidak support Iya. kepada mereka, gue akhirnya malah meyakini satu hal Apa tuh? yang udah pernah kita bahas sebetulnya. Dia berperan melindungi atau membantu bukan institusinya. Institusi Personal itu berarti nih? ya personal. Oh. Lebih ke personalnya gitu Personal ya. dari seseorang yang menjabat sebagai kepolisian. Iya, iya. Yang notabene terlibat sama kasus ini gitu. Iya. Menurut gue sih seperti itu jadinya ya. Karena kalau Iya, kalau mereka sudah support banget tiba-tiba dipaten gitu sama pihak Polri kan seolah-olah ya. Iya, Secara kasar tuh kayak lu ngapain sih sosok ini
nggak perlu gitu dasar itu modalnya kan. Berarti kan kepentingan mereka bukan di situ berarti. Wah, berarti nyambung sama lagu tadi tuh. Topeng. Topeng benar. Jadi kadang orang Tapi tuh menilai buka dulu tol. jadi orang kadang menilai nggak dari topengnya gitu, nggak dari Iya. permukaannya gitu. Bisa jadi, atau menurut Pak Penasehat tadi mungkin ada indikasi lain menurut kau tadi bilang, bukan institusinya yang dibela, ada mungkin ini kayaknya personal nih Personal. gitu, lebih ke personal gitu. Ya emang kebetulan seseorang tersebut yang dibela emang seorang anggota kepolisian Iya, gitu kan. iya. Jadi Bukan terkesan lembaganya seperti yang bukan diangkat sama dia. itu side effect sih kalau menurut gue sih Kang gitu, karena emang kebetulan yang dibela itu emang institusinya kepolisian, jadi Iya. otomatis mereka mau nggak mau seolah-olah kayak secara global melindungi gitu kan, supaya tidak terlihat berat sebelah. Tapi kalau dari pihak penasihat polisi sendiri sudah mematakan, Iya. artinya kan tahu sendiri ya kan. Iya, betul. Tuh. Atau mungkin sudut pandang lain, kalau misalkan tim TPF ini melanjutkan pekerjaannya, bisa malah merendahkan lagi lembaga itu sendiri gitu. Betul. Dan teman-teman, asal Iya. teman-teman tahu semua, di hari ini, per hari ini, jam sekarang ini, Akang sedang membuka hotline untuk tim pencari fakta. Jadi bagi teman-teman yang membuktikan fakta-fakta yang ada, ingin memberikan fakta-fakta yang ada, hubungi WA Akang di bawah ini. Iya. Kenapa jadi WA gua? Kan Akang yang Jangan dong, jangan WA saya dong. WA Gas itu Bu, gua cuman WA Bu Elsa aja ntar. Hah? WA Bu Elsa aja. WA Bu Elsa. Bu Elsa. Mau ngapain? Buka hotline. Mau diceramain sama dia. Iya. Ya siapa tahu ada pencerahan dari dia kan. Apa dapat apa? Pencerahan. Pencerahan apa? Peredupan itu kan. Kehidupannya. Ya, kita nggak tahu. Kacau sih. Tapi sejujurnya sih gua nggak tahu ya ini bagian dari aksi panggung mereka atau gimana gitu. Iya. Cuman agak greget aja gitu. Tapi gua secara pribadi, secara personal nggak benci sih sebenarnya sih. Nggak benci sih karena gua sempat lihat video-video dari media yang pada saat mereka lagi benar-benar menangani kasus kliennya, ya gua sih melihat aku karena kaget juga gitu ya, mungkin itu aksi panggung dari mereka gitu kan. Iya. Karena pas gue lihat video-video mereka yang lain, ini orang sebenarnya nggak gini-gini amat itu loh, tapi kenapa kasus ini kayak gontokan banget itu kan. Iya. Kelihatan banget salah tapi nggak mau ngaku, istilah kasarnya gitu. Iya. Jadi kayak ada apa sih, karakter lain di situ Iya, ya. ada kepentingan seolah-olah, jadi kayak egonya dimainkan banget seolah-olah kayak Iya, begitu betul, loh. betul. Nggak mau tahu intinya mereka mencari celah untuk meruntuhkan keyakinan lawan. Iya. Seolah seperti itu. Kalau ibarat acting tuh ngebentuk persona gitu ya, Betul. persona baru gitu. Apalagi kan time lagi. Apalagi kan tim TPF ini yang kita tahu, gua nggak tahu ya semuanya apa salah satunya doang dari mereka Iya. ini itu kan sebagai PH-nya Pasren, Oh, Pak RT, iya. PRT Pasren. Nah ini menarik nih Kang. Ya. Kan Pak Pasren kan akhirnya kan muncul tuh di permukaan Iya. tuh, keluar tuh di peredaran tuh. Oh, Sus, akhirnya. keluar dia. Terus katanya saya tidak menghilang. Gitu loh. Sulap kali menghilang gitu ya. Saya tidak pernah menghilang katanya gitu Iya. kan gitu. Cuman saya sembunyi. enggak. Cuman dia keluar bersama anaknya. Oh, siapa namanya lupa Semakin lupa. Si Afif. Nah, Afif kan? Semakin ingat semakin lupa. Salah kan? Afif. Semakin lupa coba. Alif, Semakin lupa coba. Salah. Atik, Salah. Jono, Salah. Rudi. Fitri. Bukan ya? Bukan. Bukan semua ya. Kavi. Kavi. Iya. Nah, kemunculan dari Pak Pasren dan Kavi tersebut akhirnya kan sedikit menggejolak di media ya. Karena Iya. akhirnya, nah ini nih tunggu nih gitu kan. Mereka sudah muncul di permukaan, mereka memberikan statement sampai dibikin apa tuh? Banner? Baliho. Banner? Oh, iya, Baliho oke. gedean kayaknya. Iya, terus. Mau buat apaan itu? Kalau bikin baliho sekalian itu mau nyalonin apa? Nah, sampai ada tulisan Pak Pasren itu intinya tidak menghilang. Oh, gitu. Itu banner tuh dipasang di mana tuh? Di belakangnya persis. Oh, oke. Gitu. Ini kita tampilin videonya Itu ntar. kok kayak settingan banget sih kayak gitu-gitu, sampai niat banget kayak gitu. Iya makanya. Ini kita tampil dulu videonya. Keren, ya.
dan memberkati, tidak menghilang. Ada di sini sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita karena masih ada rasa sedikit kurangnya. Oke. Nah, menariknya adalah ada pernyataan dari Pak Basran sendiri mengungkapkan kepada salah satu jurnalis ya. Iya. Kan salah satu jurnalis tersebut sudah pernah belusukan tuh Iya, ke benar. rumahnya, ke rumah yang satu, ke rumah yang kedua gitu kan. Nggak ketemu. Akhirnya dia mengungkapkan keresahannya nih. Iya. Kemana aja sih Pak, istilah kasar gitu loh. Sudah Iya. nyari-nyari loh, udah datang dengan niat baik gitu kan segala macam. Kok Bapak tidak mau bertemu gitu Iya, kan. iya. Intinya gitulah. Pak Pasren mengatakan, oh saya tidak kemana-mana gitu. Saya cuman apa ya intinya dia itu tuh demi keamanan lah. Udah dia menjaga privasi dia. Ya, juga demi aman. keamanan dia, karena banyak banget yang mencari-cari gitu kan. Akhirnya dia menghindar lah intinya. Iya. Dia menghindar. Gua rasa sih kayak dia nggak mengelak untuk menghindar ya, cuma dia mengelak, dia menghilang Iya. gitu. Kalau menghilang kan berarti kan nggak muncul lagi tuh. Memang kayak Akang tadi bilang sulap gitu kan. Iya. Dia cuma menghindar karena mungkin takutnya disecar sama warga. Iya. Atau banyak orang banget yang mencari gitu ya, banyak banget. Menariknya di sini, gue pribadi ya Kang, menurut gua nih, Iya. si Pasren ini, Pak Pasren ini dengan si anaknya si Kavi ini, itu kan menurut gue pribadi, Iya. kalau dia bilang dia mencari aman, ya kan, mencari Iya. aman, akhirnya dia menghindar dulu lah sementara waktu gitu kan. Menurut gua sih sebetulnya itulah salah satu tindakan bodohnya. Menurut gua pribadi kan. Gitu. Sebetulnya ini berkaitan dengan yang kita pernah bahas sebelumnya di konten pembahasan si Ayat. Iya. Seharusnya kalau Pak Pasren itu meyakini, ya lagi-lagi meyakini dengan kesaksian dia dan Iya. anaknya tersebut, si Pak Pasren ini kalau dia bilang dia mencari aman, harusnya dia tidak menghindar. Oke, ya betul. Menurut gue pribadi Kang, ini satu korelasi dengan waktu kita membahas masalah si Aib, gitu loh. Kalau dia meyakini kesaksian dia yang selama ini diungkapkan sama dia di pengadilan dan di mana-mana, harusnya dia jangan menghindar. Kalau menurut gua, Iyalah. ya kan, harusnya dia di depan ngomong sebenar-benarnya, ataupun dia mau ngomong secara kesaksian dia yang dulu gitu kan, ngomong di media, Iya. gitu loh. Jadi harusnya biar jelas, ya kan? Iya. Karena kalau dia menghindar dengan alasan keamanan, menurut gue pribadi bukan dengan alasan keamanan, menurut gue pribadi malah dia seperti kayak menunggu orang yang backup. Karena kan akhir-akhir ini kita kan tahu bahwasan tim TPF tersebut menjadi PH-nya Iya, Pasren, betul. gitu kan? Di saat sudah membackup baru dia berani keluar, karena sudah di backing. Berarti kemungkinan apa Pak RT ini udah overthinking ya? Udah overthinking atau Iya. bisa jadi sih kalau menurut gue pribadi emang dia sudah tahu salah ngomong, gitu, dan emang lagi dicecar oleh banyak media, oleh banyak masyarakat. Akhirnya salah satunya cara adalah dia menghindar, karena nggak mungkin dia mau ngomong apa lagi gitu kan. Takutnya dia kalau dia sendiri tanpa backup gimana kan, gitu Iya. kasarnya. Ya soalnya kalau dia nggak menghindar harusnya dari rumah dong. Kan media juga. Katanya sih dia nggak kemana-mana, Ya sih di rumah berarti kan? cuma katanya sih ada salah satu tempat lah. Oh. Tapi kan itu namanya. Ya tapi kan dia kan nggak, bukannya di hutan, di Iya, rumah iya. juga kan. Tapi Iya. nggak tahu rumah yang mana kan. Rumah yang mana ya kita nggak tahu. Nggak tahu. Betul. Cuma masuk ke pribadi, harusnya tidak menghindar. Kalau emang betul dia tidak bersalah, dengan kesaksiannya tidak ada yang ditutup-tutupi, ya harusnya pede aja, gitu loh maksudnya. Kalau minta backup pasti banyak kok PH-PH yang mau backup gitu loh. Iya. Selama itu di jalur kebenaran gitu kan. Di jalur salah aja banyak yang backup. Iya. Apalagi bicara kebenaran. Gitu loh. Kalau emang benar-benar mau mempertahankan argumennya ya, gitu loh. Tapi dengan kondisi sekarang Pak Pasren keluar, kita jadi sama-sama tahu ya kan, Iya. gitu. Kenapa ente berani keluar? Karena ya sudah di backup. Gitu loh, sudah di backup, sudah di setting. Ente dada-dada aja tuh di setting ya. Itu kata Akang. Disuruh kan. Akang setting. ngeliat. Gitu deh. Akang Dada dengar. aja. Ya gitu, Iya gitu. kan? Tapi nggak masalah, berarti tandanya kuasa hukum ente
bekerja dengan baik. Iya. Itu menjaga kliennya supaya tidak salah ngomong gitu kan, nggak perlu ngomong lah, diam dulu. Atau mungkin Pak RT ini termasuk orang yang introvert, mungkin nggak mau ketemu orang. Nggak usah jadi RT, Pak. Ya mungkin dia mau ketemu orang lewat, atau di rumah dia main Dota gimana ya. Dia mau ketemu lewat Dota aja tuh. Atau kalau misalkan mau meeting sama warga-warganya gitu kan, pakai Jimit gitu ya. Zoom atau pakai Zoom gitu ya. Iya kayak Zoom aja gitu. Buat warga yang mau ngurusin KTP lewat Dota aja ya, jadi main Dota sekarang gitu. Sama itu misalnya. Iya. Enggak lah ya. Jangan lupa komen chat ya kan. Gua rasa sih enggak lah ya. Enggak ya. Cuma Atau mungkin sibuk trading di rumah kan, kita nggak tahu. bisa jadi. Jaga lilin. Ya kan kalau Candle. trading kan candle Candlestick ya, kan, bener ya, candlestick kan. Iya. Kalau pakai candlestick ya jaga lilin namanya. Iya, kita nggak tahu di rumah tuh kan. Dia soalnya nggak kemana-mana bilangnya kan. Berarti di rumah gitu. Iya. Entah di rumah, entah di kamar. Iya. Orang kan kalau di rumah nggak ada kegiatan kan, kalau kita mungkin nggak betah ya ya. Atau kerjaannya di rumah gitu. Main trading kan nggak bisa ditinggalin tuh ya. Bisa lah. Apalagi kalau mainnya yang per 5 detik gitu. Itu bukan training, Pak. Itu judai Namanya. Nggak boleh itu yang 5 detik itu nggak boleh itu. Nggak boleh, itu haram ya. Iya. Eh, Haram harum manis. manis mangga itu. Ya, untuk Pak Pasren, kita menghimbau, kalau kata Akang mah kan umurnya sudah sepuh ya. Ya kan? Udah tua ya gitu loh. Hidup bisa gua ngomong nggak enak ini. Coba Kang terusin Kang. Iya. Intinya itu ya. Intinya itu. Coba terusin Kang. Kalau udah tua tuh ya tanam yang baik-baiknya aja gitu. Karena Kita nggak tahu umur ya. kita kan nggak tahu kapan lagi ya gitu. Iya, gitu. Gitu loh. Nah, untuk ya si siapa? Kavi. Kalau emang benar-benar itu adalah teman-teman Anda yang saat itu tidur bersama Anda di situ, setega itukah Anda terhadap teman-teman Anda yang akhirnya harus mendekam di penjara tanpa tahu apa-apa? Iya, tuh. Maksudnya kok bisa ya gitu, maksud gitu loh. Ya gua nggak tahu ya kepentingannya apa ya gitu loh. Iya. Apa bisa jadi setir sama bapaknya juga atau gimana gitu kan, nggak tahu juga gitu loh. Atau bisa jadi bapaknya disetir sama anaknya juga kita nggak tahu gitu Iya. kan. Kepentingannya apa kita nggak tahu, cuman maksudnya kok bisa gitu loh. Kalau orang lain itu aja kita masih bisa anggap tega, apalagi ini temen, ya kan, ileran bareng ngomong kasarnya kan. Iya. Gitu. Ya mungkin apa namanya, minum-minum juga bareng Iya, gitu kan, ngumpul bareng, nongkrong bareng gitu loh. Itu kok bisa segitu teganya? Pertemanan yang kuat itu chemistry-nya bisa. Ya, meskipun gak harus kuat juga sih sebenarnya, baru nongkrong aja ya. Cuma maksudnya kalau sampai teman ente diizinkan untuk tidur di rumah, untuk meskipun hanya di pelataran atau di ruang tamu ya, tapi itu kan kita anggap ente kan orang welcome banget gitu ya, welcome banget gitu loh. Kok bisa tega gitu maksudnya? Kalau emang bener-bener ya, kalau emang bener-bener teman-teman ente itu tidur di situ saat itu. Tapi kalau bicara ini ya pertemanan ya, di umur segitu kan maksudnya umur 25 ke bawah lah ya pada saat itu ya. Iyalah jauh. Umur-umurnya. Itu Itu tuh lalu di mana anak-anak laki-laki tuh biasanya ya yang gue lihat solidaritas equality pertemanan tuh bagus. biasanya. Solidaritasnya bagus biasanya ya. Biasanya. Mm-mm. Kecuali jadi cepu ya. Ya kita nggak tahu. Ya, Iya. kecuali Iya. maksudnya gitu. Iya. Kalau cepu kan emang harus begitu kan karakternya gitu loh. Kecuali udah berkeluarga tuh udah beda tuh, berkurang tuh sistem pertemanan karena udah kebagi otaknya kan. Kalau udah berkeluarga Iya. kan punya ruang sendiri gitu. Betul. Pada Karena saat cuman milih dua sih kalau keluarga itu. Kalau udah berkeluarga, Iya. kalau dia masih mentingin teman ya pasti rumah tangganya hancur. rusak ya soalnya Pasti gitu. gitu. Kecuali bininya orang nongkrong juga, Nah, ya tuh sih nongkrong. asik-asik aja. Iya. Kalau enggak ya bininya di rumah tiap hari gigit jari. Laki pulang kerja nongkrong, pulang kerja nongkrong, dianggurin mulu ya kan. Pulang-pulang bantal sama guling dari luar. Iya, gitu. sejak koper-kopernya ditaruh gitu. Iya. Itu sih. Nah maksudnya tolonglah. Gua agak bingung sih sebetulnya. Gua seandainya bisa ketemu dia, nggak mau gua omongin tuh. Gua mau ngomong satu kata, kasihan gitu loh. Iya. Tolonglah. Kita menghormati Bapak sebagai orang tua, Pak RT pula gitu kan. Vokalnya kita, komentar kita nih mengingatkan Bapak kalau kita tuh udah tua tuh yang kita pikirin bukan itu aja gitu.
Ya. bukan sekedar Berbuat baik apa Iya. salahnya sih maksudnya gitu kan. Betul. Bekal untuk akhirat. mm-mm. Kan intinya itu. Benar nggak, Kang? Betul. Ibadah tanpa iman juga kan nggak ada gunanya sebenarnya kan. Iya, betul. Gue jadi sok ceramah. Iya. Tadi kan orang tua dia ajarin gitu kan. Enggak sih maksudnya. Iya. Ya kita berpikir lagi motifnya apa gitu kan. Kok bisa sampai segitu kekehnya juga memberikan kesaksian yang diduga palsu ya. Iya. Gitu. Kenapa? Karena yang tidur di rumah saat itu pada sama si Kavi kan nggak semuanya masuk ke dalam, masih ada sebagian di luar gitu kan. Iya, Yang di luar ini juga memberikan kesaksian yang sama sebenarnya kan gitu loh. Mereka meyakini bahwa emang kita tidur di situ sama si Kavinya Iya. gitu loh. Dan bingung gini ya, Pak. Takutnya malah dendam si Kavinya lagi jalan di mana digulung pula umpamanya. Ah, Jadi masalah baru gitu iya. kan akibat dendam kan. Tapi kayaknya jatuhnya. nggak mungkin sampai ke situ sih. Tapi gini yang gua Ya kalau orang namanya orang dendam kan Iya, dia betul. mungkin pasang badan habis dia ngegulung intinya dia puas. Kalau dia masuk lagi atau dia gimana ya dia hadapin aja. Karena ini udah bicara Gelap mata. publik ya. Iya. Enggak cuma sekedar bersangkutan A B C D, dan di luar A B C ini ada lagi yang nonton gitu loh. Iya. Mungkin ada yang geram atau gimana gitu, kita nggak tahu juga sih. Agak sensitif juga pembahasannya sebenarnya. Yang dibingungin tuh Bapak sebagai seorang RT punya ketakutan untuk berbicara, itu yang saya bingungin. Karena RT itu ya tugasnya ya mengayomi gitu, maksudnya merangkul semua warga. Jadi mau nggak mau kan berhadapan dengan orang banyak gitu. Iya. Ini warganya aja diwawancara sama media biasa aja gitu. Karena ya nggak ada kesalahan, nggak ada ketakutan apa-apa gitu. Iya. Selama orang itu benar, Iya. kayak agak nggak logika kalau misalnya harus menghindar atau takut ya. Iya, Kalau aneh. emang merasa kita benar kok, ya kenapa ya udah hadapin gitu kan maksud gitu loh. Tapi kalau menghindar kan seolah-olah kayak lagi menyiapkan sesuatu Iya. atau belum siap gitu loh untuk memberikan skenario baru gitu kan. Walaupun keterangan itu bisa jadi opini yang bagus atau enggaknya dari publik ya, kita nggak tahu ya. Iya. Terima gimana orang nerimanya. Apalagi Bapak nggak berbicara sama sekali gitu loh. Betul. Makin liar orang menilai Bapak jadinya. Makanya sih gue juga berpikir kalau gue sih punya pemikiran gini Kang, bisa jadi sebetulnya Pak Pasren ini nggak pernah mau keluar ke publik sebetulnya, alasan dengan nggak siap sebetulnya. Tapi yang mendesak dia keluar adalah PH-nya. Oh. Bisa jadi karena kan logikanya gini loh, mungkin ya gue cuma menganalogikan ini kok PH-nya nih, Iya. ente Pasrennya nih. Iya, gitu kan. Bapak menghindar gitu kan, mau berapa lama menghindar? Hadapin Pak. Nanti kalau itu gampang Pak. Nanti saya backup. Oh, Yang penting jangan salah ngomong. Iya. Tapi Pak harus keluar. Jangan di dalam terus. Kalau di dalam terus mau sampai kapan? Pertanyaannya kan gitu loh. Akan jadi pertanyaan orang juga. Gitu kan. Bapak harus keluar membuktikan bahwasanya Bapak tuh benar. Seolah-olah seperti itu gitu loh. Untuk menguatkan argumen-argumen mereka kan. Iya. Menurut gua sih seperti itu sih. Nah, kenapa dia baru berani keluar kan gue bilang? Karena sudah di backup. Dan sudah diarahkan apa yang mesti diomongin, apa yang mesti didadain atau apa yang mesti dilakukan gitu loh. Iya. Jadi semua sudah tersetting dengan sempurna. Gitu loh. Kalau orang tidak salah, tidak merasa melakukan kesalahan, tidak perlu takut. Benar nggak? Maka selalu ada pepatah ngomong salah jika takut. Iya. Benar nggak? Berani jika benar. Iya. Selagi kebenaran, gas lah. Misalnya. Tapi Iya. kalau sibuk mencari perlindungan, sibuk menghindar atau gimana, ya orang udah kebaca gitu maksudnya. Ini pasti ada something. Iya. Dan kebenaran itu hak semua manusia loh. Menurut Bapak benar, Bapak boleh bersuara gitu. Betul. Kita tidak menyalahkan juga Iya. sebenarnya. Yang kita salahkan adalah kenapa baru sekarang keluar. Gitu loh. Iya. Nanti habis itu baru ada si Aep kayaknya baru keluar. Lu menurut Akan sendiri kayaknya kira-kira Aep Petanya kayak gitu ya. keluar gak kira-kira? Pasti keluar. Dengan kondisi yang sama. Udah ada nggak sana udah ada PH backup. gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi kayak gitu karena ya benar kata Koko juga, sampai kapan bersembunyi gitu kan. Ya, Ngumpet di tempat yang aman juga, pikiran kan nggak aman. betul. Jadi penyakit ya nanti kan. Iya, pasti cepat layu kan. Iya. Kita kan nggak tahu tiba-tiba lama si Aib ngumpet nih keluar-keluar ngomong udah gak nyambung dia kan. Iya, bisa jadi.
Karena kebanyakan tinggal di hutan mungkin ya. Bisa jadi. Kayak gitu kan bingung juga. Kalau ayo tiba-tiba keluar Itu belajar bahasa apa itu ya? Iya. Nggak bisa ngomong dia jadi. Karena stres itu kan. Karena stres. Karena mental ya. Itu ya teman-teman ya. Iya. Mungkin Akang ada kata-kata lagi buat Pak Pasren dan Kavi? Pak RT sama anaknya. Heeh. Itu yang gue bilang. Kalau Bapak benar, ngerasa benar semua berdua Pak RT sama Kavi lakukan yang benar. Karena kebenaran itu hak manusia semua Betul. manusia. Dan itu dilindungi juga kalau Bapak ngerasa benar. Apalagi Bapak sekarang udah punya PH. Betul. Ngomong aja apa adanya udah. Betul. Betul. Itu aja. Kalau selagi itu benar ngapain takut, itu aja. Bapak RT loh. Bapak terbiasa menghadapi orang-orang banyak, orang bermasalah. Nah sekarang Bapak cuman untuk klarifikasi ini bener nggak, itu aja sebenarnya. Itu aja sih. Mudah-mudahan dengan besar kemunculannya Pak Pasren dan Kavi segera bisa dipanggil ya dari Mabes atau dari Bareskrim. Ya intinya sih buat Pak Pasren boleh katakan tadi kesimpulannya ya. Buat Pak Pasren, benar kata Akang, kalau jika benar gas terus, jika salah ya jujur lah gitu maksudnya. Karena mau bagaimanapun kebohongan pasti akan kalah dengan kebenaran. Gitu ya Pak. Vi, tolonglah Vi, kasihan teman-temanmu itu. Kalau emang tidak bersalah ya, tolong mengatakan yang sebenar-benarnya. Iya. Karena dugaan kita atau dugaan dari masyarakat ini saat ini menduga kalian berdua itu memberikan kesaksian palsu gitu. Kenapa? Karena kalian banyak bertele-tele dan banyak menghindar gitu dari awal. Jadi kita sudah sama-sama tahu segitu semerautnya kasusnya Vina dan Eki ya. Iya. Ini lagi diusut ulang. Ya semoga saja kalian baik-baik saja. Dan semoga aja kalian itu emang benar gitu rasanya. Kalau tidak ya harus ikutin proses hukum ya. Gitu ya Kang. Iya. Cukup ya Kang. Cukup kok. Oke teman-teman semua, kita rasa cukup konten kita kali ini. Semoga teman-teman suka dengan konten kita. Apabila teman-teman suka dengan konten kita, jangan lupa di apa Kang? Di like, subscribe, share, and comment. Nah itu. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye.